Pagi hari ini, siang ini ya, sudah siang ya, tapi terasa semangatnya masih semangat pagi. Bertemu lagi dengan program Indonesia Sehat untuk edisi Jumat 19 Desember 2025. Senang sekali saya Nova Novita bisa kembali menemani Anda dalam program yang selalu membahas informasi kesehatan dan tentunya bisa bermanfaat untuk keluarga Indonesia khususnya Jember dan juga sekitarnya. Pendengar dan pemirsa, pernahkah anak Anda mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis? Atau mungkin Anda sendiri begitu ya yang merasa rambu jalan terlihat kabur saat menyetir. Bisa jadi itu adalah rabun jauh begitu. Gangguan penglihatan yang kini semakin sering terjadi baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Menarik untuk kita bahas pada kesempatan Indonesia Sehat siang hari ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Narasumber kita siang hari ini adalah Dr. Cici Komaria, spesialis mata. Selamat siang Dokter Cici. Selamat pagi menjelang siang Mbak Nova. Ini masih pagi ya? Pagi ya semangatnya. Pagi ya? Kalau untuk dosen pagi. Oh ya, siap Ibu dosen. Dokter, kita membahas seputar rabun jauh atau mungkin biasa dikenal miopia, betul? Iya, miopia ini kondisi yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu detailnya. Apa sih rabun jauh ini? Monggo Dokter. Baik, izinkan saya perkenalkan tadi sudah diperkenalkan sama sama Bu Nova, Mbak Nova ya. Saya izin untuk memberikan sedikit sharing beberapa hal tentang miopia ya, karena memang kasusnya kita lihat semakin lama semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan ya. Karena miopia ini orang hanya menganggap dia sebagai rabun jauh yang hanya butuh kacamata. Padahal di luar itu banyak sekali efek-efek secara psikososial yang sangat berdampak pada kehidupan seseorang, sehingga ini sudah harus menjadi konsentrasi kita untuk mengetahui itu, dan ini seharusnya sudah menjadi pengetahuan yang diketahui oleh semua masyarakat ya. Karena kalau kita ngelihat itu kasusnya ini sudah berapa ya, kalau di dunia ini kalau catatan saya itu 1,5 miliar sekarang. Padahal penduduk kita itu 6 miliar ya. 6 miliar berarti ya 1/5 lebih itu sudah menggunakan kacamata ya, sekitar 22% ya, dan itu banyak di kota yang berkembang, di daerah yang penduduknya berkembang. Baik, miopia ini adalah suatu keadaan di mana mata kita tidak mampu untuk melihat benda yang terlalu jauh ya, yang dari jarak yang jauh. Kalau yang bisa untuk jarak yang dekat kita sebut sebagai hipermetropia atau rabun dekat. Jadi kalau kita umpamakan Mbak Nova, mata kita ini seperti bola apa aja yang jari-jarinya tuh sama, jadi bundersel begitu. Nah, kalau ada benda yang di depan mata kita, karena bola ini bundersel, ada jari-jarinya, maka dia akan membentuk segitiga yang menyudut di belakang mata, yang jatuhnya tepat di titik saraf mata kita atau tempat di mana mata itu menerima dan akhirnya memproyeksikannya sebagai sebuah gambar atau huruf. Nah, itu normalnya seperti itu. Nah, pada orang miopia, bola mata ini tidak bundersel begitu, jadi dia lebih panjang. Karena lebih panjang, akhirnya titik yang diproyeksikan oleh gambar atau apapun yang di depan kita itu akan jatuhnya di depan titik yang ada di mata kita, harusnya mendapatkan itu. Misalnya titik A gitu ya, titik A yang harusnya tuh si gambar ini jatuh ke titik A. Tetapi karena sumbu bola matanya dia lebih panjang, akhirnya secara horizontal akhirnya si gambar ini akan jatuhnya di depan. Karena jatuhnya di depan titik yang bisa digunakan untuk memproyeksikan, akhirnya tidak jelas itu gambar. Nah, akhirnya mata kita ini membutuhkan lensa yang ditaruh di depan mata kita agar gambar itu melewati lensa itu, sehingga lensa itu akan membiaskan gambar itu sehingga pas kembali di titik A tadi itu, sehingga menjadi jelas. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya rabun jauh ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Banyak hal yang menyebabkan miopia itu. Kalau aslinya tanpa ada intervensi dari lifestyle ya, sebenarnya dari banyak penelitian itu menunjukkan bahwa dia ada 30% faktor genetik. Nah, jadi orang tua yang masih single ya, kalau berkacamata pilihlah pasangan yang tidak berkacamata ya. Jadi kalau naksir cowok atau cewek kacamataan, sorry, kamu tidak masuk ke dalam dalam duniaku, karena nanti aku memikirkan anakku kan begitu. Tapi itu hanya ini aja. Jadi hanya studi aja. Pada kenyataannya pun ada yang memang kedua orang tuanya berkacamata tapi tidak. Tapi ada kalanya mbahnya itu kakeknya berkacamata, anaknya bapak ibunya nggak berkacamata, jatuhnya ke cucunya. Jadi memang hasil penelitian bahwa 30% masih menurun itu masih sangat kuat itunya indikasinya. Ya, segitu. Jadi seperti itulah yang disebut sebagai rabun jauh, Mbak Nova. Baik dokter, kalau ngomongin soal penyebab, kalau tadi salah satunya bisa jadi faktor keturunan memang, tapi masih dalam juga studi begitu ya, faktor genetik atau keturunan itu sendiri. Nah, penyebab rabun jauh pada anak-anak yang sering sekali kita temui sekarang ini, anak-anak bahkan usia TK, SD itu sudah pada pakai kacamata begitu ya, bahkan tebal gitu loh. Miris sekali. Iya, itu penyebabnya apa dokter?
Iya, baik. Jadi memang sejalan dengan arus teknologi sekarang ya, yang menyebabkan anak-anak sekolah itu jarang menggunakan buku, jarang menggunakan Oke. papan tulis, sehingga mereka terbiasa melakukan kegiatan near sickness. Jadi dia terbiasa menggunakan penglihatan jarak dekat ya. Kalau dulu, kenapa orang dulu jarang berkacamata? Karena setelah dilakukan penelitian ternyata memang penyebabnya adalah, salah satunya adalah kegiatan untuk melihat jarak dekat itu sangat minim pada orang dulu. Kan kita hanya berbekal, kalau saat zaman dulu kan berbekal papan tulis ya kan. Iya. Buku itu hanya pada saat mengerjakan soal-soal saja, tapi kebanyakan aktivitas kita ada papan tulis. Nah jadi gini, pada saat kita melihat objek yang jauh, Iya. itu ada bagian di dalam bola mata kita itu yang di bagian depan sendiri itu pipih seperti bola rugby. Itu mengisi sekitar 1/5 daripada volume bola mata kita, 1/6 lah, 1/6. Pada saat kita melihat jauh, dia akan memipih gitu. Nah, memipih ini, maka semua otot-otot itu kita akan berelaksasi. Otot-otot bagian-bagian yang mengendalikan lensa itu namanya, bagian pipi itu akan melakukan relaksasi. Nah, relaksasi sehingga tidak ada ketegangan, tidak ada pemanjangan apapun di bola mata kita. Nah, sehingga mata kita itu betul-betul bekerja sesuai dengan bentuknya. Tidak dilakukan, tidak ada intervensi atau tidak ada induksi untuk melakukan pemanjangan atau modifikasi bentuknya. Nah, apabila kita melakukan penglihatan jarak dekat, yang disebut dengan lensa tadi itu, bentuk pipih itu dia akan mencembung. Nah, mencembung karena harusnya dia pipih dan dia harus mencembung karena untuk menyesuaikan penglihatan dekat dia harus mencembung. Mencembung ini menimbulkan kontraksi daripada bagian di sekitarnya. Di bagian yang menyelimuti di pinggir-pinggirnya bola mata tadi itu dia menyebabkan kontraksi. Nah, kontraksi mengakibatkan bola mata ini akan memanjang saat itu ya. Jadi sementara. Tetapi karena aktivitas ini dilakukan terus-menerus, maka pemanjangan ini akan bersifat permanen. Nah, seperti itulah yang terjadi. Sebenarnya secara normal pada anak-anak di bawah 7 tahun itu sebenarnya bola mata kita itu lebih cembung ya, lebih lebih gepeng ya, lebih kecil, nggak memanjang gitu ya kalau itu. Sehingga, nah pada saat aktivitas ini, pada saat aktivitas sehari-hari di luar ruangan, dia beraktivitas dengan gambar, dia beraktivitas dengan guru-gurunya, seperti kalau di playgroup kan belum ada baca-baca gitu ya. Nah ini ada penyesuaian dari mata kita sehingga bentuknya nanti menjadi normal, jadi bulat, seperti saya bilang tadi. Nah setelah 7 tahun akan terjadi penyesuaian lagi sesuai dengan aktivitas dia. Nah, diantaranya yang terkuat itu adalah kebiasaan melakukan aktivitas jarak dekat. Okay. Nah, karena aktivitas itu memang dilakukan itu saat ini mungkin anak-anak itu 80% hidupnya sehari-hari itu adalah aktivitas jarak dekat. Akhirnya pemanjangan bola mata itu menjadi permanen. Akhirnya terbentuklah miopia. Jadi sebenarnya banyak orang tua yang kaget, maksa ya ke saya enggak kacamataan dok. Kenapa anak saya kacamataan? Ibu banyak dosa mungkin dulu saya bilang kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya inilah yang saat ini menjadi concern daripada kesehatan dunia ya, karena ternyata banyak sekali pemanjangan itu tidak berhenti. Jadi normalnya pemanjangan bola mata itu akan berhenti sampai usia 16 tahun. Itu teorinya seperti itu. Jadi misalnya ini anak nih akhirnya harus memanjang bola matanya, harus pakai lensa nih 2, -2 gitu. Ternyata dari data-data 5 tahun terakhir itu penambahan lensa itu bisa berkembang menjadi sampai 8. Nah, kalau sudah 8 atau ke atas itu kita sebut sebagai high myopia. High myopia ini menyebabkan, karena kalau seperti kita balon ya Mbak Nova, balon yang kita tiup gitu ya. Kalau kita tiup memanjang itu kita lihat pinggirannya itu kan tipis ya. Nah, sama juga dengan mata kita. Di bagian pinggir mata ini dia akan menipis. Nah, di situ ada lapisan retina namanya. Lapisan retina itu kalau kita umpamakan itulah kabelnya mata. Jadi kabelnya, lampunya itu mata, kabelnya itu retina. Nah, kalau kabelnya menipis, maka fungsi penglihatan juga sangat akan ikut secara mata otomatis menurun. Nah, satu lagi, kalau semakin menipis dia akhirnya akan mudah sobek. Nah, jadi macam-macam sekali kegiatan itu. Jadi betapa berbahayanya aktivitas jarak dekat itu ternyata, dan ditambah dengan radiasi yang ada seperti itu. Jadi faktor lingkungan seperti itu. Nah, satu lagi, jadi memang penelitian itu tentang bagaimana aktivitas jarak dekat itu sangat berpengaruh sebenarnya sudah ada sejak lama, cuman memang tidak terlalu kita perhatikan ya. Jadi di banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak atau bahkan orang dewasa yang mempunyai aktivitas di luar rumah itu lebih dari separuh dari aktivitasnya sehari-hari, dia tidak mempunyai kecenderungan untuk berkacamata. Nah, memang itu sudah terbukti, hampir semua negara melakukan, jadi memang itu suatu hasil yang solid ya. Kemudian dibuktikan bahwa penggunaan kacamata ini banyak didapatkan pada orang-orang yang dengan high educated. Nah, artinya high educated dia banyak melakukan aktivitas jarak dekat, membaca buku,
melakukan searching di HP dan segala macam. Nah, itu penelitiannya seperti itu. Sebenarnya nggak urusan dengan pendidikan atau enggak, tetapi karena ternyata yang membedakan adalah aktivitas jarak dekatnya. Seperti itu, Mbak Nova. Baik, kalau tadi dibahas mengenai pencahayaan juga begitu ya. Kalau misalkan baca pencahayaan kurang juga mempengaruhi begitu ya. Ya itu bisa. Nanti itu ada teori yang lagi, ada yang lagi. Jadi macam-macam sih itu. Salah satunya aja yang selama ini banyak dilakukan aja. Kalau pencahayaan, apakah mau disampaikan juga nih pencahayaannya? Boleh. Katanya itu juga salah satu faktor gitu. Betul, faktornya banyak. Jadi saya pusing juga kalau menjelaskan ke pasien satu itu. Jadi kalau pasien satu nggak percaya, saya sudah gini kok dok, sudah gini. Nah, gitu. Jadi saya akhirnya harus mengeksplor semua faktornya. Jadi gitu tuh. Nah, jadi pada saat pencahayaan itu, ini terutama satu pencahayaan, dua posisi dalam membaca. Nah, kalau pencahayaan dengan pencahayaan yang minim ya, tentu saja kita akan mengalami kontraksi dari seluruh bagian mata. Jadi mata kita kayak ngotot gitu, Mbak Nova. Oh begitu ya. Kalau ngotot sama tadi, akhirnya terjadi pemanjangan daripada bola mata. Nah, yang permanen apabila itu dilakukan terus-menerus. Nah, awalnya lelah. Awalnya memanjang biasa, terus balik gitu ya. Siap. Tapi kan dilakukan terus-menerus, akhirnya kontraksi itu sudah tidak berupa kontraksi saja, jadi berupa pemanjangan. Itu seperti itu. Jadi kemudian arah ya, kan sering disampaikan bahwa kalau kita baca tuh kalau bisa sejajar dengan muka kita nih si buku ya, atau enggak kalau di meja itu ada yang sudah ada banyak meja belajar tuh memang tidak asal dibikin ya, meja belajar tuh dibuat seergonomis mungkin dengan kondisi ukuran bagaimana jarak yang baik dengan mata. Nah, pada saat ini ya banyak anak-anak itu, mungkin kita juga ya kalau malam itu sukanya baca sambil tidur ya kan, pengantar tidur, padahal itu bukan pengantar menurut saya ya, itu nggak tahu saya sebutannya itu sampai jam 1 nggak tidur padahal katanya pengantar tidur, mulai jam 9 sampai jam 1 pengantarnya 4 jam sendiri, tidurnya cuma 3 jam. Jadi pada saat terjadi posisi objek itu di depan mata secara vertikal, otomatis mata kita ini akan menyesuaikan untuk kalau di film-film itu kita nangkep gitu loh, nangkep ininya, nangkep bendanya gitu, otomatis dia berusaha untuk memanjang seperti itu. Sama. Jadi intinya adalah terjadi peristiwa pemanjangan dari bagian, kalau dibilang teori itu namanya sklera. Jadi bagian luar mata kita yang paling tebal itu yang menentukan bentuk mata itu skleranya. Jadi di sana. Jadi faktor-faktor itu yang sampai sekarang dianggap faktor yang dominan terhadap kondisi miopia gitu, Mbak. Di zaman yang era serba teknologi, kita tahu anak-anak sekarang udah pada pegang gadgetnya masing-masing. Ya, apakah juga penggunaan gadget ini juga pengaruhnya besar dok untuk rabun jauh? Ya, ini gadget ini sesuatu yang menakutkan ya. Secara konten ya, dia mengandung radiasi yang cukup tinggi. Semakin banyak, ada yang bilang kan kalau mahal kan berarti radiasinya nggak terlalu dok. Justru di sana terlalu banyak aplikasi dan teknologi yang digunakan yang tentu saja pancaran radiasinya itu lebih besar ya. Kesannya memang lebih detail, tapi energi radiasi yang dibutuhkan cukup besar. Nah, radiasi ini namanya kita sebut sebagai stres oksidatif, bilang gitu. Oksidatif itu kenapa? Karena ada bagian oksigen kita yang tidak stabil di badan kita. Jadi oksigen kita itu, kandungan oksigen di badan kita itu sebenarnya kan stabil. Dia tidak kemana-mana lah begitu. Jadi dia tidak nyantol kemana-mana. Nah, stres oksidatif ini menyebabkan oksigen ini kehilangan pasangannya. Jadi dia punya pasangan tetap gitu, kehilangan pasangan elektronnya, sehingga dia akan menangkap atom lain yang itu sifatnya adalah toksik dan merusak. Nah, sinar HP ini mempunyai tingkat stres oksidatif yang sangat tinggi. Radiasi begitu ya? Radiasi menyebabkan stres oksidatif yang sangat tinggi. Nah, tidak hanya menyebabkan tidak hanya menyebabkan pemanjangan bola mata, tetapi dia merusak semua struktur mata. Jadi dari depan ke belakang struktur mata ini akan rusak. Kapan itu akan terjadi? Biasanya sebelum usia 40 tahun mata kita masih mampu untuk meregulasi itu ya. Jadi masih fungsinya masih bisa dipertahankan lah. Tetapi kerusakan itu terjadi secara mikros. Jadi tidak akan tampak daripada pemeriksaan. Pada saat setelah 40 tahun di mana regulasi badan kita sudah tidak ada, jadi yang tampak adalah kerusakan-kerusakan saja. Mulai timbul katarak, mulai timbul kerusakan saraf, mulai timbul orang-orang yang punya hipertensi menjadi buta. Padahal seharusnya kalau hipertensi saja nggak perlu harus buta. Orang yang punya diabetes menjadi buta dan segala macam seperti itulah. Orang-orang yang mengalami minus tinggi gampang sekali retinanya lepas dan segala macam. Itu kan radiasi seperti itu, Mbak Nova. Serem ya, serem, ya. Sangat serem. Padahal itu udah menjadi kayak semakin melekat di genggaman orang-orang dewasa bahkan anak-anak begitu ya dok ya? Iya, ini menjadi lifestyle yang mereka sendiri sebenarnya banyak tahu. Sedikit-sedikit bisik-bisik itu pasti mereka dengar, tapi lebih mengutamakan kenyamanan yang sebenarnya sementara aja itu akhirnya seperti itu. Tapi kalau memang biasanya kalau orang tua kalau sudah dihadapkan pada anaknya baru mereka aware gitu. Biasanya kalau anaknya sudah datang dengan kok minus anak saya dok, saya jelasin begitu, rata-rata mereka aware. Tapi memang harus kita sebagai dokter harus banyak memberikan
keterangan yang Edukasi maksimal gitu ya ya. kepada mereka, karena banyak sekali yang saya hanya dicibir kok gitu. Ya dok, ya gitu ya oke lah gitu kan. Untungnya dokter itu sabar ya. Nggak sabar, saya mengancam sebenarnya begitu. Jadi saya akhirnya harus menyampaikan komplikasi terberat yang akan dialami gitu. Baik, Ya, gitu. dokter, kalau tadi dokter sempat cerita, memang pengalaman dari pasien-pasien dokter, Iya. para orang tua itu Iya. sering ketika dijelaskan faktornya ini sering denial gitu Iya, ya, istilahnya, denial, oh kayaknya ini sudah enggak dan lain sebagainya, kayak Iya, susah iya. menjelaskan, Iya. tapi pada kenyataannya sebenarnya orang tua ini pada shock gitu ya. Betul. Kenapa kok tiba-tiba anakku rabun jauh Nah, sekian begitu ya? betul, Sebenarnya ada nggak sih dok langkah untuk kita itu memeriksakan mata? Ada anjuran nggak? Kapan kita harus memeriksakan mata biar nggak nunggu udah terlambat duluan nih? Betul. Iya. Ini ada satu poin yang sangat penting ya iya. untuk kita semua ya. Jadi terlepas dari faktor genetik ya, apabila tidak ada faktor genetik dan kita mengetahui bahwa posisi kita itu sudah banyak melakukan aktivitas yang di luar dalam ruangan, kemudian aktivitas jarak dekat, kemudian banyak menggunakan radiasi, berarti pemantauan berkala untuk mata itu harus dilakukan. Kapan itu? Saat si anak atau siapapun sudah mampu untuk mengenali benda. Jadi misalnya kalau usia 4 tahun dia sudah bisa lihat gambar, sudah bisa baca, sudah bisa ini, bisa kita periksakan. Tetapi memang kalau secara teori bahwa mata itu established, jadi segini nih kondisinya yang masih bisa berubah segala macam itu 7 tahun gitu. Jadi saya biasanya menyarankan orang tua itu terutama yang berkacamata dan menggunakan lifestyle seperti itu memeriksakan matanya selama 7 tahun, sejak 7 tahun. Nah, biasanya kalau seperti itu dengan edukasi yang baik, hampir kalau memang tidak ada faktor turunan dan faktor-faktor lain, penyakit lain, biasanya memang betul-betul tidak berkacamata. Karena memang seperti itulah kondisi mata kita secara jadi nggak segampang itu mata kita harus mengalami kerusakan itu. Jadi memang Tuhan itu, Gusti Allah itu membentuk mata kita tuh sedemikian stabil sehingga dia dengan gangguan yang memang normal itu nggak ada masalah. Tetapi karena aktivitas itu betul-betul dilakukan secara monoton, akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi 7 tahun itu adalah hal yang saya kira fix untuk membawa anak-anak kita untuk periksa mata. Baik, nanti saya minta jadwalnya praktek dokter ya. Tahun depan anak saya 7 tahun soalnya. Jadi biar langsung ditangani oleh dokter Cici ya. Biar dicek, karena lebih baik mencegah daripada mengobati itu betul ya dok ya. Betul. Di depan tuh pencegahan, kalau di belakang penyesalan. Nah itu dia. Nah justru pasien-pasien yang selama ini ditangani dokter itu adalah pasien-pasien yang taunya sudah minus gitu ya, begitu ya dok ya. Kalau nggak kabur mereka nggak periksa. Nah itu dia. Ini salah satu cara efektif yang disarankan oleh dokter Cici selaku dokter spesialis mata adalah periksakan minimal statnya itu anak usia 7 tahun. Betul. Nah jangkanya dari 7 tahun itu berapa lama untuk periksa kembali dok supaya melakukan pencegahan juga begitu dokter? Oke. Jadi memang ada ininya ya, ada algoritmanya. Jadi misalnya ini kita awal dari 7 tahun ya. 7 tahun kita explore riwayat orang tua gitu. Kalau riwayat orang tua nggak ada berkacamata, maka bisa kita minta dia selama 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali untuk datang. Tapi kalau ternyata ada riwayat berkacamata, kita melakukan minta lebih cepat, mungkin setahun ya, seperti itu. Jadi tergantung kondisi dan riwayat pasien begitu ya. Betul. Ini enak loh, udah dapat bocoran loh ya. Kan istilahnya kalau kita taunya itu gigi 6 bulan sekali diperiksa, jangan nunggu sakit. Nah kalau mata gimana caranya? Kita taunya mata kalau belum ada keluhan kita nggak ke dokter mata, istilahnya begitu ya dok ya. Sebenarnya nggak mata aja semua ya, harusnya diwaspadai dari sebelumnya. Cuman kadang memang ada beberapa yang kurang aware atau mungkin seperti saya awam gitu ya, nggak tahu, jadi mending tanya aja. Sibuk bisa. Mbak Nova tadi aja sibuk rapat pagi. Masya Allah, jadi kesenggol saya ini ya. Sama kayak saya nih, sibuk juga, sok sibuk sebenarnya. Sok sibuk, saya juga begitu dok. Baik dokter, kalau misalkan sudah kejadian, sudah taunya anak saya ternyata mengalami rabun jauh, apa yang sebaiknya dilakukan untuk langkah berikutnya? Jadi kalau sudah ke dokter dan dinyatakan rabun jauh, kita lihat seberapa besar dia rabun jauhnya ya. Jadi begini, ada kalanya ukuran kacamatanya itu atau rabun jauhnya itu sangat tinggi sehingga meskipun diberikan kacamata dia tidak bisa maksimal penglihatannya. Jadi logikanya gini, kalau mata kita memanjang ya Mbak Nova, kalau kita berikan kacamata, harusnya kacamata itu membuat benda itu pas persis ada di titik A tadi, sehingga penglihatannya 100% seperti orang normal dengan kacamata. Nah, ada kalanya pasien-pasien itu, anak-anak itu tidak mengatakan, karena dia terbiasa dengan jarak dekat nih, sehingga dia tidak aware bahwa dia jarak jauh itu nggak gitu kelihatan. Saking banyaknya aktivitas dia dengan menggunakan gadget dan segala macam itu, sehingga dia nggak aware. Biasanya kalau disetirin sama orang tuanya pun dia coba tetap lihat HP kan, padahal kalau ikut di mobil atau naik motor gitu kan, kok nggak kelihatan, kalau ini nggak kelihatan, itu dia biasanya kan ngomong. Nah, saking seperti itunya sehingga dia nggak nganggap serius bahwa yang depan dia nggak kelihatan tuh biasa aja gitu. Nah, ada kalanya dia datang sudah dalam keadaan minusnya lebih dari 3 gitu maksudnya. Anak-anak padahal. Anak-anak bisa sampai 5, ada yang 15 itu pernah saya 15. Ya, karena suatu hal yang tidak normal ya.
Nah, kan kita kalau melihat itu dengan dua mata, Mbak Nova. Iya. Ada kalanya mata satunya normal, mata satunya dia ada ukuran kacamata besar. Karena kita melihat dengan dua mata, dia tidak aware bahwa mata satunya itu tidak bisa melihat. Akhirnya otak kita memberikan sinyal untuk mata yang normal untuk bekerja. Mata yang tidak normal ini, yang berkacamata ini dibiarkan melumpuh gitu. Jadi dia mengalami atrofi atau ya lumpuh lah. Jadi kalau kayak kita nggak pernah olahraga gitu, suruh ngangkat aqua galon itu nggak akan kuat ya kan? Jangan galon lah, yang 1 liter itu nggak kuat kan seperti itu. Karena memang tidak pernah digunakan. Itu sama halnya dengan mata. Apabila mata yang minusnya tinggi itu lama tidak digunakan, karena otak itu men-setting yang gampang aja lah, yang sehat aja saya suruh untuk melihat, gitu. Nah akhirnya dia mengalami kelumpuhan, sehingga menggunakan kacamata pun dia tetap tidak bisa 100% penglihatannya. Nah seperti itu. Kalau yang seperti ini kita harus pantau secara ketat ya, mungkin 3 bulan sekali dan segala macam. Nah tetapi kalau tadi matanya tidak ada masalah, jadi dia menggunakan kacamata enak gitu. Biasanya kita pantaunya setahun di awal, kemudian kita lihat lagi perkembangannya 2 tahun ke depan. Itu dalam tanda kutip tidak ada kelainan apa-apa selain dia berkacamata saja. Tapi kalau ada kelainan yang bisa kita pantau lebih cepat, bisa 3 bulan, 6 bulan. Nah itu biasanya yang malas sekali orang tua untuk, ya malas tuh orang tuanya gitu loh. Jadi nganggapnya udah kacamata udah ini, dan anaknya enggak komplain lagi ya. Anak-anak sekarang itu dibentuk oleh orang tua untuk tidak banyak komplain ya kan. Mama sibuk, papa sibuk kan gitu. Udah nggak apa-apa, sehingga anak-anak merasa ngapain juga komplain juga, paling juga jawabannya sama. Begitu. Akhirnya itu menjadi karakter anak sekarang itu. Seperti itu, benar. Harusnya bisa saling mengkomunikasikan supaya mendapat solusi begitu ya istilahnya. Jadi ternyata faktor psikologis juga besar di sini. Kenapa sampai ini terbiarkan seperti itu? Ya kan? Langkah itu tadi juga berlaku untuk rabun jauh pada dewasa, Dok? Oke. Kalau rabun jauh pada dewasa, nah seperti saya sampaikan tadi, Mbak Nova. Tadi kan sampai 16 tahun itu kacamata ukuran mata itu menjadi fix secara teori. Kalau orang-orang itu datang setelah usia 17 tahun atau 18 tahun, ini sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan. Jadi misalnya kayak tadi, nih dia nggak begitu bisa lihat nih, ukurannya -3 nih. Akhirnya kita pantau dengan kacamata, kita maksimalkan penggunaan mata yang lemah itu, kita forsir biar mata yang lemah itu bekerja. Kalau itu belum sampai usia 16 tahun, kemungkinan sampai 95%, bahkan 1% itu bisa kembali fungsinya seperti normal. Tapi setelah usia 18 tahun secara teori, diberi ukuran kacamata berapapun, kalau dia sudah mengalami kelumpuhan, dia tidak bisa untuk melihat dengan jelas seperti itu. Nah, orang-orang dengan meskipun ini dikatakan bahwa setelah usia 17-18 itu stabil, tetapi ternyata dari banyak penelitian bahwa aktivitas jarak dekat itu ternyata masih bisa membuat penambahan cukup lumayan pada minusnya. Jadi saya kok nggak cocok dok setahun, karena ternyata dia kacamata saya kok sudah nggak enak ya dok setahun ya, karena ternyata aktivitas dia banyak aktivitas dekat. Dan ada pada orang tertentu yang mudah sekali otot-otot di matanya, bagian matanya itu mengalami penyesuaian sehingga mudah sekali memanjang. Itu kita sebut sebagai patologi miopia. Jadi dalam setahun dia bisa naik 2-3 seperti itu. Nah, jadi orang dewasa kalau memang udah kabur datang aja, nanti kalau memang ada sesuatu akan kita pantau. Tapi memang harus dipahami bahwa ini bukan jaminan bahwa dia akan bisa melihat maksimal. Karena kondisi mata kita sudah mengalami stabilisasi setelah usia 17-18 tahun gitu. Baik, jadi sederhananya masih bisa semacam diterapi sebelum usia 16 tahun begitu ya, masih bisa kita provokasi untuk bisa normal. Kecuali ada kelainan khusus ya, begitu ya. Baik. Mitos atau fakta dokter? Ketika mata normal jadi takut untuk diperiksakan karena ada mitos yang bilang kalau habis diperiksa mau nggak mau kita akan jadi min nanti matanya. Mitos ya dok ya. Mitos ya. Jadi nggak ada lagi mindset yang mengatakan aku takut mau periksakan mata minus berapa atau berapa, takutnya nanti nggak minus tiba-tiba minus, kan nggak ya dok? Karena minus nggak itu kan pasti karena memang keadaan mata yang asli gitu, bukan sesuatu yang akan seperti dukun gitu, seperti simsalabim jadi minus. Nggak ada, itu mitos gitu. Baik, satu lagi dok, ini yang saya dengar dari saya kecil, jangan pakai kacamata orang tua kita gitu ya. Mitos atau fakta dokter, ketika kita mencoba memakai kacamata minus orang lain, kita akan langsung jadi ikutan minus. Iya, itu sangat mitos. Sangat mitos ya. Pernah dengar nggak dokter? Iya. Ya, tapi ternyata kenyataannya juga banyak dilakukan ya. Saya pakai kacamata kakak saya, enak kan dok? Berarti ukurannya hampir sama. Gitu aja. Kalau ukurannya nggak cocok pasti dia pusing. Gitu. Nah itu dia. Kalau dia cocok berarti ukurannya hampir sama. Jadi sangat mitos ya. Jadi bukan berarti kita nyobain kacamata, kadang kan frame-nya kok bagus, pingin nyoba tapi takut ketularan nanti tiba-tiba aku minus, enggak ya dok? Terus satu lagi dok, kan sekarang ada tawaran kacamata anti radiasi, Blu-ray gitu ya. Itu bisa nggak sih dok untuk mencegah supaya tidak terkena radiasi dan meminimalisir adanya rabun jauh gitu? Paling nggak minimalisir ya. Oke. Jadi itu sempat booming tuh 3 tahun yang lalu itu. Saya juga akhirnya harus membeli karena teman saya sering jual.
Saya juga memakai ini, Dok. Baik, Gimana? Jadi radiasi yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya mata kita sendiri tanpa kacamata pun sudah punya kemampuan untuk menghandle itu. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi apabila itu sengaja dipaparkan, tentu saja barrier mata kita tidak akan mampu kalau dipapar terus-menerus ya. Orang dipukul lama-lama juga, lama-lama juga pingsan juga kan kalau dipukul terus-menerus ya. Toh. Sampai sekarang belum ada satupun penelitian yang berhasil membuktikan bahwa kacamata radiasi ini akan menghambat atau meminimalisir radiasi dari HP. Oh iya. Saya lepas ya, Dok. Saya juga pakai kacamata anti radiasi. Itu. Jadi itu semacam sugesti saja buat orang-orang. Itu kali ya, Dok. Soalnya kadang mikirnya kok pusing ya nggak pakai kacamata ya. Padahal cuma kacamata anti radiasi gitu loh, Dok. Oh Ya, berarti betul. itu sugesti ya, Ya, maksudnya. bangsa kita kan bangsa yang penuh dengan sugesti. Baik. Jadi itu tadi ya. Jadi tetap penanganannya pencegahannya adalah jarak untuk membaca, Betul. jarak untuk melihat itu benar-benar Betul. dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Meskipun pakai kacamata anti radiasi double 3 sekaligus, kalau Yeah. tetap dekat juga bakal ngefek jangka panjangnya ya, Dok. Begitu kayak ya. Afgan tuh kan kalau lepas kacamata aku Dokter luar biasa sekali, dokternya asik sekali mengikuti zaman. Iya, betul. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi sempat dijelaskan oleh Dokter Cici bahwasanya ada banyak sekali penanganan begitu ya, bentuk penanganan untuk yang mungkin bisa dibilang sudah terdiagnosis rabun jauh atau Rabun miopia jauh. gitu tadi. Ya. Dan itu menyesuaikan pasiennya, Ya. riwayatnya seperti Ya. apa dan lain. Jadi nggak bisa kita menjudge sama misalkan ya. misalkan kita tahu saudara kita habis dari dokter mata nih. Wah, aku juga ngerasain itu, berarti aku harus itu. Belum tentu ya, Dok, Belum berarti ya, tentu, Dok ya. belum tentu. Nantinya jatuhnya self diagnosis nggak sih, Dok, gitu-gitu? Tapi kalau memang mau dicoba barangkali cocok boleh lah gitu. Itu biasanya untuk kondisi kacamata, ukurannya kacamata yang sekecil ya. Jadi beberapa terapi untuk orang-orang yang memang penglihatannya tidak bisa digunakan, kabur untuk rabun jauh, itu diantaranya yang paling sering ada kacamata, tetapi memang ada kelemahannya karena kacamata ini biasanya sifatnya dia sentral, hanya penglihatan yang lurus saja. Di bagian perifer itu tidak terlalu mengadopsi. Kacamata bentuk apapun yang tercanggih pun ternyata di bagian pinggir itu tidak terlalu bisa untuk mengadopsi karena memang secara bentuk kacamata kan terbatas. Nah, pilihan yang kedua, alternatif yang kedua menggunakan kontak lens. Okay. Jadi kontak lens itu di samping untuk kosmetik ya supaya nggak kelihatan pakai kacamata, itu juga ternyata dia bisa mengadopsi ukuran minusnya untuk bagian pinggir mata kita. Jadi kita lebih nyaman itu, lebih nyaman. Kemudian secara terapi itu lebih bagus gitu, karena melibatkan seluruh mata. Kemudian ada juga dengan yang menggunakan obat tetes. Jadi gini, tadi kan seperti saya sampaikan bahwa terjadinya pemanjangan bola mata itu karena kontraksi dari otot-otot di mata yang akhirnya berefek pada sebagian mata yang lain sehingga memanjang. Nah, ada obat tetes itu yang digunakan untuk sementara ya, atropin namanya. Jadi dia fungsinya merelaksasikan otot mata sehingga mata itu akhirnya tidak bisa kita paksa untuk melihat dekat, itu tidak bisa, akan blur gitu. Jadi digunakan seperti itu sehingga lama-lama pada saat dengan rentang usia 7-18 tahun ya secara teori itu bisa membuat mata tidak memanjang paling tidak, atau ada beberapa penelitian yang menunjukkan membaik setelah penggunaan selama 2 tahun. Tetapi memang karena obat ini sifatnya sistemik ya, sistemik maksudnya dia akan ke seluruh tubuh, dia akan berefek samping pada organ yang lain yang seharusnya tidak terkena gitu. Jadi memang tidak efektif untuk seperti ini. Jadi kalau memang bisa secara ini saya tidak konflik of interestnya nggak ada ini saya. Jadi kalau memang bisa sudah mampu untuk menghandle kebersihan, keteraturan, mungkin kontak lens itu saya kira pilihan yang cukup bagus digunakan untuk orang. Cuman karena ya seperti saya aja malas untuk buka setiap lens segala macam. Risiko infeksi kalau tidak bersih besar sekali, dan bakteri-bakteri yang ada di kontak lens itu adalah bakteri-bakteri yang sangat ganas. Baik. Sehingga saya kalau diminta saran sama pasien-pasien itu, saya pakai kontak lens. Kalau ngeliat bapak ini yang nggak sabaran, yang jauh usah lah Pak, daripada nanti kalau ternyata diinfeksi kerusakannya besar. Jauh lebih parah. Dan itu sifatnya gini. Jadi ada infeksi yang sifatnya makros, ada infeksi yang sifatnya mikros. Jadi kadang-kala ada beberapa bakteri itu yang secara penampakan kita lihat itu matanya nggak terlalu bagus, nggak terlalu merah nih, nggak terlalu infeksi, tapi dia melakukan destruksi secara mikros sehingga merusak, kayak membuburkan itu, melisiskan dari itunya. Nah, itu bakteri-bakteri yang ada di bakteri-bakteri yang ada atau yang punya komunitas punya tempat strategis itu di orang-orang yang malas menggunakan kontak lensnya dengan benar. Akhirnya saya kalau ngelihat kondisinya saya tidak menyarankan gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang secara manfaat itu kontak lens itu jauh lebih visible, jauh lebih nyaman, jauh lebih bagus untuk fisiologis matanya.
gitu. Oke, sebenarnya itu langkah bijaknya itu, cuman harus benar-benar orang yang Open, teliti open sama dirinya. Kalau ngelipat selimut pagi aja nggak bisa, sebenarnya jangan pakai kontak. Iya benar. Karena juga sudah ada beberapa kejadian entah itu di luar negeri yang sempat saya dengar ya, sampai dibawa berenang terus akhirnya ujung-ujungnya infeksi dan lain sebagainya, justru menimbulkan masalah baru seperti itu ya, dokter. Risiko kebutaannya besar karena memang bakteri-bakterinya sifatnya air. Kan kontak lens itu kan tight ke mata kita sehingga nggak ada udara di sana. Ada bakteri-bakteri yang senang dengan nggak ada udara di sana. Itu bakteri-bakteri yang ganas itu, Pak. Sehingga nyamannya kalau pemalas dikit-dikitan ya udah kacamata aja dah. Jadi tinggal lepas aja gitu ya. Karena kalau kontak lens kan lebih ribet ya jatuhnya. Tapi lebih cantik memang, lebih cantik, lebih ganteng gitu. Tidak mengurangi estetika istilahnya begitu ya, Dok ya. Luar biasa. Dok, kalau ditanya tentang langkah pencegahan nih, Dok, supaya tidak sampai rabun jauh, itu ada nggak sih, Dok, langkah preventifnya gitu, Dok? Baik. Jadi kita bicara sekarang tentang dari data ya, berdasarkan berdasarkan penelitian yang ada, memang pada keadaan yang secara historis keturunan dia tidak ada masalah, itu sebaiknya dia melakukan aktivitas sehari-hari itu normal saja. Jadi hidup normal itu adalah hidup yang bisa membuat orang tidak berkacamata, Pak Nova. Normal maksudnya dia tetap beraktivitas di luar, tetap terpapar dengan sinar matahari, tetap melakukan aktivitas secara jauh, membatasi radiasi, membatasi pemakaian mata di dalam cahaya yang kurang, jarak dekat yang berlebihan, itu tidak akan terjadi karena memang mata itu punya mekanisme yang sangat bagus. Memang sudah ditakdirkan untuk tidak berkacamata, ya tidak akan berkacamata. Kalau memang faktor-faktor di luar yang tadi itu tetap dilakukan, tentu saja itu akan terjadi. Jadi sebenarnya pencegahannya mudah sekali, hidup sehat saja. Hidup sehat itu artinya luas sekali gitu ya. Pokoknya luar biasa. Dan ada yang banyak menanyakan, Dok, kalau minum wortel gimana? Wortel gitu. Ya, baik Bu, Ibu punya berapa truk wortel di rumah, saya bilang kayak gitu. Jadi wortel itu kan vitamin A. Isinya kandungan banyaknya vitamin A. Vitamin A itu adalah salah satu vitamin yang dibutuhkan saat pertumbuhan bola mata gitu. Jadi dia hanya mensuplai aja kayak kita minum susu gitu aja. Minum susu tapi kita disuruh ngangkat galon bergalon-galon setiap hari, capek nggak? Capek tetap. Jadi logikanya seperti itu. Jadi dia hanya suplemen aja yang memang membuat mata tumbuh dengan baik, tetapi fungsi itu tetap dikendalikan oleh banyak hal. Berarti nggak bisa ya, Dok, sambil scroll medsos terus sambil minum jus wortel gitu nggak bisa ya? Nggak bisa mencegah ya, Dok? beda urusan itu. Beda urusan. Tapi memang sugesti penting. Saya masih wortel, Dok. Ya udah, minum aja wortel, Bu. Ya biar Ibu tenang gitu. Menyehatkan mata memang karena ada vitamin A-nya. Tapi bukan berarti terus kita jadi nontonnya terlalu dekat, terlalu lama, paparan radiasinya gitu. Sampai 3 episode dan masing-masing episode itu 12 seri itu kan ya habis semalam itu kan luar biasa ya kan. Baik. Luar biasa, ini sangat bermanfaat sekali ya pengetahuan tentang mata karena kita bisa tahu salah satu organ penting ya, semua organ di tubuh kita itu penting diciptakan dengan manfaatnya masing-masing oleh sang pencipta gitu ya. Salah satunya adalah mata. Karena kita kalau mata kita sehat istilahnya, kita mau aktivitas apapun juga jadi lebih mudah lagi begitu ya, Dok. Tinggal bagaimana kita menjaga anugerah dari sang pencipta ini begitu ya, Dok ya. Betul. Hidup sehat kalau katanya Dokter Cici begitu ya. Dokter Cici, rabun jauh ini kan bukan sekedar soal kacamata saja, tapi juga soal kualitas hidup istilahnya begitu ya. Dan juga bisa dibilang adalah masa depan terutama bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Mungkin karena kita juga sudah di penghujung acara, ada closing statement dari Dokter Cici nih untuk para pendengar, para orang tua dan bahkan mungkin anak-anak yang sudah mulai libur sekolah yang nontonin siaran kita pada kesempatan siang hari ini. Silakan Dokter Cici. Baik, ini saya tidak pakai kacamata jarak dekat. Baik. Saya sudah menyiapkan closing statement. Boleh. Ya. Jadi yang harus dijaga penting sekali deteksi dini. Ya, deteksi dini pada anak sehingga bisa menghindari terjadinya rabun jauh, atau apabila sudah terjadi fungsi itu bisa dipertahankan dengan baik dan dijaga sehingga progresivitas dari rabun jauh itu berjalan sesuai dengan alamnya, naturally berjalan gitu, bukan karena faktor-faktor yang sebenarnya kita hindari ya. Dan kita mesti tahu bahwa rabun jauh itu penglihatan yang sangat gangguan penglihatan yang sangat umum ya, dan secara prevalensi, secara epidemiologi itu semakin meningkat, sehingga ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita kita nafikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi para orang tua, karena saya bicara para orang tua, kenapa? Karena intervensi itu masih bisa kita kerjakan pada saat mereka sebelum usia 18 tahun. Para orang tua mohon bisa secara berkala memeriksakan kesehatan mata anak-anaknya ke dokter
dan itu bisa di start pada usia 7 tahun gitu. Kemudian dilakukan meskipun pada saat itu mungkin dikatakan normal, sebaiknya pemeriksaan berkala tetap dilakukan. Karena apa? Kita tahu bahwa faktor lingkungan di sini tidak bisa kita hindarkan. Nah, kemudian untuk orang tua atau orang tua ya, bukan anak-orang dewasa yang sudah berkacamata, jangan hanya stay pada saat kondisi sekarang, tapi tetap harus melihat bahwa mata itu mata panjenengan itu masih bisa mengalami banyak hal, sehingga memang kuncinya adalah selalu melakukan pengecekan kesehatan mata secara berkala. Jadi sama halnya dengan kita ketika mendengar atau melihat sebuah literasi terkait kesehatan, balik lagi apa yang disampaikan ini bisa menambah literasi kita, wawasan kita, tapi tidak untuk membuat kita jadi self diagnosis begitu ya. Jadi apapun yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku sekolah karena tidak sejurusan istilahnya begitu ya dok, itu tetap untuk mendiagnosis itu adalah tugasnya para dokter spesialis. Misalnya mata ya dokter Cici sebagai dokter spesialis mata begitu ya. Betul, ini perlu diingatkan lagi dok, karena masih sering ada beberapa yang merasa aku udah tahu ilmunya kemarin, jadi akhirnya mendiagnosis gitu ya. Jadinya justru ketahuannya ketika ketemu sama dokter spesialis udah di level yang sudah gawat istilahnya seperti level itu. yang mengkhawatirkan. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing sesuatu yang menurut saya memang urgent untuk disampaikan. Ya, ini edukasi yang benar-benar dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Betul, Ini betul. khususnya orang tua harus benar-benar teredukasi terkait kesehatan mata untuk anak-anaknya begitu ya, Dokter Cici. Terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. ada kesempatan lain waktu sama-sama sehat. Saya bisa dipertemukan dengan Dokter Cici Amin, lagi. amin.